Seorang pekerja bangunan tega memperkosa anak tetangganya di Jepara, Jawa Tengah. Pelaku mengancam akan membunuh korban bila menolak nafsu bejatnya. Aksi pelaku dipergoki warga dan pelaku diserahkan ke polisi. Di usianya ke-50 tahun, ML seorang buruh bangunan justru akan menghabiskan hari-hari tuanya di penjara. Ia berurusan dengan aparat penegak hukum karena memperkosa anak gadis tetangganya. Padahal pelaku memiliki anak dan istri. Kasus pemerkosaan bermula saat pelaku tiba-tiba masuk ke rumah korban. Pelaku mengancam korban untuk menuruti nafsu bejatnya. Kondisi rumah dan lingkungan yang sepi membuat pelaku berani melampiaskan hasrat yang sudah lama dipendamnya karena diam-diam pelaku menyukai korban. Aksi pelaku kemudian diketahui para tetangga. Warga akhirnya menangkap pelaku dan menyerahkannya ke polisi. Di mana korban langsung dikodekan seperti menggorok leher. Bahasa kita diancam. Oleh karena itu, korban ketakutan dan dipaksa untuk melakukan hubungan intim. Tersangka dijerat pasal 289 KUHP tentang kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara di Manado, gadis disabilitas menjadi korban pemerkosaan 8 pria. Para pelaku yang merupakan sopir angkot berbuat keji di 3 tempat berbeda selama 2 hari. Gadis disabilitas korban pemerkosaan ini langsung histeris saat penyidik Reskrimum Polda Sulawesi Utara menghadirkan 8 tersangka di luar gedung. Korban yang berusia 13 tahun ini masih mengingat jelas wajah para tersangka dan peristiwa memilukan yang dialaminya. Korban membenarkan jika 8 pria yang berdiri di luar gedung itulah yang merenggut kehormatannya hingga trauma mendalam. Kuasa hukum yang turut mendampingi korban dan keluarga saat pemeriksaan untuk melengkapi proses penyidikan meminta agar hukuman para tersangka ini bisa diterapkan hukuman kebiri. Korban itu ingat walaupun dia disabilitas kekurangan di lain, tapi daya ingatnya cukup besar ya. Jadi dia dengan jelas menunjuk, bahkan sampai menangis histeris, dan juga menunjuk-nunjuk ada beberapa orang yang mungkin dia merasa trauma dengan keadaan itu sampai dia marah. Sebelumnya 8 tersangka yang mayoritas merupakan sopir angkutan kota ini memperkosa korban di 3 tempat berbeda di Desa Kalase Minahasa dan wilayah Malayang Manado selama 2 hari. Peristiwa memilukan ini berawal saat korban yang sedang berjalan sendirian bertemu dengan satu pelaku yang mengajaknya jalan-jalan menggunakan angkutan kota miliknya. Setelah berkeliling kota, pelaku membawa korban ke salah satu rumah di wilayah Malayang lalu memperkosanya. Korban selanjutnya diturunkan pelaku di terminal Malayang dan bertemu pelaku lain. Korban kemudian dibawa pelaku ke bekas bengkel di mana 6 pelaku lain sedang berjudi dan pesta minuman keras. Korban kemudian dicekoki miras lalu diperkosa bergantian oleh 7 pelaku ini. Keesokan harinya, korban dibawa oleh salah satu pelaku ke rumah kerabatnya. Setelah korban diminta mandi dan makan, pelaku kembali memperkosa korban. Adanya postingan dari salah satu pelaku di FB, yang mana postingan tersebut kelihatan ada korban dengan para pelaku di salah satu TKP meminum minuman keras dan sambil bermain judi. Dari hasil informasi tersebut, kita melakukan penangkapan. Polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya pakaian korban saat kejadian, botol bekas minuman keras yang ditenggak para pelaku, dan 1 papan triplex yang digunakan para pelaku sebagai alas saat memperkosa korban bergantian. Para pelaku kini harus mendekam di Hotel Prodeo alias sel tahanan Polda Sulawesi Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bejat mereka. Polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang pria Parubaya di Jambi ditangkap karena diduga memperkosa pengemis disabilitas. Pelaku yang merupakan residivis kasus pencabulan ini juga sempat menganiaya korban.
Pelaku pencabulan berinisial MA, 46 tahun, warga Jelutung, Kota Jambi, tak berkutik setelah diringkus anggota Subdit Renakta Direktorat Kriminal Umum Polda Jambi karena dilaporkan telah memperkosa seorang pengemis disabilitas berinisial D, 42 tahun. Pelaku merupakan residivis kasus pencabulan anak di bawah umur pada tahun 2013 silam. Kejadian berawal saat pelaku melihat korban di pinggir jalan yang sedang menunggu ojek. Pelaku mendekati korban dan langsung menyeret korban sejauh 50 meter ke semak-semak. Pelaku langsung mencabuli korban di semak-semak. Selain mengamankan pelaku yang kesehariannya berprofesi sebagai tukang ojek, polisi juga menyita pakaian korban yang dikenakan saat pencabulan di Desa Bertam, Kabupaten Muaro Jambi. Kepada polisi, pelaku sempat membantah telah mencabuli korban. Saya tidak pernah melakukannya, Pak. Tidak pernah sempat diapakan aja itu. Saya tidak pernah mengantar dia hari itu, Pak. Saya hari itu di rumah, Pak. Dari jam 10 sampai jam 12 saya di rumah adik saya. Korban sempat melawan dan mendapat kekerasan dari pelaku. Dan pelakunya pekerjaan tukang ojek. Sudah sempat bersetubuh ya Pak ya? Sempat bersetubuh di daerah Bertam, di Semak-Semak. Dengan modus? Dengan modus bahwa akan mengantar pulang ke rumahnya korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal 285 KUH Pidana tentang kekerasan dan ancaman bersetubuh dengan ancaman hukuman litek. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal 285 KUH Pidana tentang kekerasan. Seorang marbot atau pengurus masjid di Makassar, Sulawesi Selatan melakukan tindak asusila di masjid. Aksi lansia di tempat suci ini terbongkar karena terekam kamera pengawas masjid. Setidaknya belasan anak menjadi korban dan mendapatkan pendampingan dari unit trauma healing perlindungan perempuan dan anak Kota Makassar. Rekaman CCTV berdurasi 2 menit lebih membuktikan aksi bejat seorang marbot masjid berusia 65 tahun. Lelaki tua ini melakukan tindak asusila di lantai 2 bangunan suci dengan gadis di bawah umur. Belakangan diketahui aksinya dilakukan saat masjid sepi. Modus pelaku dilakukan dengan merayu para korban dengan memberikan imbalan uang. Lurah setempat mendata setidaknya 16 orang remaja menjadi korban. Koordinasi terus dengan RT RW dan kemudian menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu menjaga anak-anak mereka dengan tidak memberi peluang yang banyak kepada salah satu contoh tersangka. Tapi saya berharap bahwa kejadian ini memberi pelajaran yang besar buat kami sebagai pemerintah untuk selalu berada di masyarakat. Pasca kejadian, istri dan anak pelaku diamankan menghindari amuk warga, sedangkan tersangka ditahan di Mapolrestabes Makassar. Untuk menyembuhkan trauma, para korban didampingi unit perlindungan perempuan dan anak Kota Makassar. Guru ngaji seharusnya menjadi contoh baik bagi muridnya. Namun beda cerita dengan seorang guru ngaji di Bekasi, Jawa Barat yang mencabuli muridnya. Ironisnya pemirsa, pelaku melakukan perbuatan bejatnya di dalam masjid. UJ, seorang guru ngaji di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ditangkap oleh pemuda Karang Taruna yang berada di wilayah tersebut. Kejadian ini terungkap saat korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak keluarga. Warga tidak menyangka sosok pelaku yang dikenal memiliki kepribadian baik tersebut tega mencabuli gadis di bawah umur. Apalagi pelaku menodai korban di dalam kamar marbot di lingkungan masjid. Nggak ada yang menyangka, Pak. Kami juga di sini memang nggak percaya gitu dengan adanya kejadian seperti ini, karena memang ya hubungannya ya baik, gitu kan, orangnya alim gitu. Nah, cuman hati orang ya nggak tahu gitu kan. Korban mengalami trauma berat dan belum bisa dimintai keterangan.
Kasus pencabulan guru ngaji tersebut kini dalam penyidikan petugas kepolisian Polsek Setu dan Mapolres Metro Bekasi. Kesal kerap dibully dan diintimidasi, dua pria tusuk juru parkir hingga tewas. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.